Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Reda Fitri Dharma dengan nomor BP 1910841012. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Manajemen Program Kegiatan Perpustakaan Keliling oleh Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena empirisnya. Yang pertama, kegiatan perpustakaan keliling merupakan program dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang diterapkan oleh Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang. Perpustakaan keliling dijalankan agar mendekatkan dan memperkenalkan perpustakaan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar seluruh masyarakat Kota Padang dapat merasakan layanan perpustakaan. Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan perpustakaan keliling dengan daerah lain, yaitu adanya kegiatan read aloud dan storytelling. Kota Padang termasuk ke dalam 3 daerah tertinggi di Sumatera Barat angka tingkat gemar membacanya yang dikeluarkan oleh Perpusnas pada tahun 2022. Di sisi lain, kondisi perpustakaan umum Kota Padang mendapatkan kategori kurang baik. Peningkatan minat baca 3 tahun terakhir dan selanjutnya pada tahun 2021, salah satu pustakawan Kota Padang mendapatkan predikat pustakawan berprestasi se-Sumatera Barat. Fenomena teoritisnya yang pertama, masih kurangnya sumber daya manusia yang ada, terutama yang memiliki latar belakang pendidikan perpustakaan. Yang kedua, kurangnya anggaran akibat adanya refocusing anggaran. Yang ketiga, kurangnya jumlah mobil perpustakaan keliling sehingga belum bisa menjangkau seluruh masyarakat Kota Padang. Dan yang keempat, tidak adanya kegiatan perekrutan yang khusus dalam penerimaan pegawai perpustakaan. Penelitian terdahulu, yang pertama, Atik Maisaro, Bambang Budi Wiono, dan Imran Arifin pada tahun 2018 yang berjudul Manajemen Program Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar. Yang kedua, penelitian dari Niken Srihartati, Andi Tahir, dan Ahmad Fauzan pada tahun 2020 yang berjudul Manajemen Program Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembelajaran Daring dan Luring di Masa Pandemi COVID-19 New Normal. Yang ketiga, penelitian dari Nugroho Susanto dan Lisma Diana pada tahun 2016 yang berjudul Manajemen Program Latihan Sekolah Sepak Bola atau SSB Gama Yogyakarta. Dan yang keempat, penelitian dari Hermawati, Eliza, dan Serlita Utami pada tahun 2020 yang berjudul Manajemen Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Alokasi Dana Desa di Kenagarin Ayamanggi, Kecamatan Lubuk Sikaping. Teori manajemen yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu teori manajemen dari Ricky W. Griffin pada tahun 2004. Terdapat empat variabel. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan atau planning terdapat beberapa indikator di dalamnya, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan dan target organisasi. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target organisasi. Yang ketiga, menentukan sumber daya. Dan yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan. Variabel yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Terdapat 3 indikator. Yang pertama, pengimplementasian proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi. Yang ketiga, pemberian tugas dan penjelasan kegiatan. Yang keempat, menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Variabel ketiga, pengarahan atau directing. Ada 4 indikator. Yang pertama, pengalokasian sumber daya. Yang kedua, penetapan struktur organisasi. Yang ketiga, pelatihan sumber daya manusia. Dan yang keempat, menetapkan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Variabel yang keempat, pengawasan. Ada 3 indikator. Yang pertama, evaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, langkah perbaikan atas penyimpangan. Dan yang ketiga, alternatif solusi. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, fungsi manajemen perencanaan atau planning. Indikatornya yaitu penetapan tujuan dan target. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target organisasi. Yang ketiga, menentukan sumber daya. Dan yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan. Yang kedua, pengorganisasian. Terdapat 4 indikator. Yang pertama, pengalokasian sumber daya. Yang kedua, penetapan struktur organisasi. Yang ketiga, pelatihan sumber daya manusia. Dan yang keempat, menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Variabel ketiga yaitu pengarahan. Terdapat 3 indikator. Yang pertama, pengimplementasian proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi. Yang kedua, pemberian tugas dan penjelasan kegiatan. Dan yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Variabel keempat, pengawasan atau controlling. Terdapat 3 indikator. Yang pertama, evaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, langkah perbaikan atas penyimpangan. Dan yang ketiga, alternatif solusi. Metode penelitian.
Yang pertama, pendekatan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan datanya ada 3, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pembelian informan yaitu purposive sampling. Proses penelitian, pengamatan awal untuk merumuskan masalah, mengumpulkan data, menganalisis data yang ditemukan, serta mendapatkan hasil. Unit analisisnya yaitu lembaga Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Deskripsi lokasi penelitian. Gambaran umum Kota Padang. Kota Padang adalah ibu kota provinsi dan pusat pendidikan tinggi di Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2021, ada 919.145 jiwa yang tinggal di Kota Padang. Dan pada tahun 2022, jumlah tersebut meningkat menjadi 913.448 jiwa. Menurut PP nomor 17 tahun 1980, wilayah administratif Kota Padang semula seluas 165,35 km persegi. Tetapi menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005, luas wilayah administrasi menjadi 1.414,96 km persegi, karena termasuk 720 km persegi wilayah perairan. Deskripsi lokasi penelitian. Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Padang, serta untuk akses informasi dapat diakses pada disposip.padang.go.id. Pada alamat ini hanya bagian Sekretariatan Kearsipan, sedangkan untuk Perpustakaan Umum Kota Padang letaknya terpisah, yaitu berada di Jalan Batang Anai, Nomor 12, Komplek Gor Haji Agus Salim, Kota Padang. Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang memiliki fungsi serta peran yang strategis dalam rangka mengembangkan otonomi daerah, yang mana hal ini didorong oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Padang. Berdasarkan pada aturan tersebut, maka Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang mengemban amanah sebagai pelaksana urusan wajib perpustakaan dan urusan wajib kearsipan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, variabel planning atau perencanaan. Indikator menetapkan tujuan dan target organisasi. Hasilnya, dalam penetapan tujuan program kegiatan perpustakaan keliling yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan Perda Kota Padang Nomor 2 Tahun 2018. Selain itu, tujuan dilaksanakannya program kegiatan perpustakaan keliling ini untuk menjangkau masyarakat yang tidak bisa merasakan layanan perpustakaan di daerahnya, sehingga kegiatan ini dapat meningkatkan minat baca masyarakat Kota Padang. Indikator yang kedua, merumuskan strategi. Hasil penelitian, Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang dalam merumuskan strategi untuk mencapai tujuan target program ini berpedoman pada Renstra atau rencana strategis yang telah dibuat. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang dilakukan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah diatur sebelumnya dapat dikunjungi semua dalam setahun. Selain itu, strategi yang dilakukan juga mencakup adanya inovasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang. Yang ketiga, menentukan sumber daya. Hasil penelitiannya, pada pelaksanaan program kegiatan perpustakaan keliling ini sudah dilakukan penentuan sumber daya yang diperlukan. Namun masih ada kendala seperti kurangnya anggaran dan jumlah sumber daya manusia, sehingga program kegiatan perpustakaan keliling belum bisa menjangkau seluruh daerah yang ada di Kota Padang. Yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan. Target atau sasaran program dari kegiatan perpustakaan keliling yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang telah tercapai. Hal ini dibuktikan dari sudah tercapainya target kunjungan dan tingginya angka tingkat gemar membaca masyarakat Kota Padang. Variabel selanjutnya, organizing atau pengorganisasian. Indikator pertama yaitu pengalokasian sumber daya. Hasil penelitian, program kegiatan perpustakaan keliling yang dilaksanakan dengan berbagai sumber daya manusia yang terlibat sudah dirumuskan, serta tugasnya telah ditetapkan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya. Yang kedua, penetapan struktur organisasi. Hasil penelitian, dalam menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab pada struktur pelaksanaan kegiatan perpustakaan keliling sudah ditetapkan. Namun masih terdapat kendala seperti masih kurangnya jumlah pustakawan yang ada, terutama yang memiliki latar belakang pustaka untuk menjalankan kegiatan perpustakaan keliling. Indikator ketiga yaitu pelatihan sumber daya manusia. Hasil penelitiannya, kegiatan perekrutan dan penyeleksian yang dilakukan dilakukan, yaitu bagi pegawai honor maupun kontrak, sedangkan untuk taman bacaan masyarakat yang menjadi petugas dari kegiatan kerjasama mengenai perpustakaan keliling merupakan sukarelawan yang mau ikut berpartisipasi. Untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi. Hal ini dilakukan agar pustakawan yang menjalankan tugas untuk meningkatkan minat baca di masyarakat memiliki kemampuan yang bagus, agar tujuan tersebut tercapai dengan baik. Yang keempat, menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Hasil penelitiannya, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada program kegiatan perpustakaan keliling dilakukan sesuai dengan bidang yang dimilikinya.
kemudian skill yang ada sehingga kegiatan perpustakaan keliling yang dilaksanakan cukup efektif. Variabel ketiga yaitu directing atau pengarahan. Indikator pertama, pengimplementasian proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi. Hasil penelitian, kepemimpinan dalam pelaksanaan program kegiatan perpustakaan keliling bersifat koordinasi, komunikatif, dan mengarahkan. Diskusi yang dilakukan terkait dengan kendala yang ditemui selama program kegiatan perpustakaan keliling berjalan, membuat keputusan yang diambil tidak tergesa-gesa, karena melibatkan koordinasi dengan antar pihak yang terlibat. Yang ketiga, pemberian tugas dan penjelasan kegiatan. Hasil penelitian, pengarahan mengenai tugas yang diberikan sudah dilakukan dengan baik oleh kepala seksi kepada anggotanya, baik itu dalam bentuk koordinasi maupun tidak. Tapi penjelasan yang diberikan tidak rutin, karena kepala seksi mempercayakan sepenuhnya tugas tersebut kepada pegawai sesuai dengan tanggung jawab yang sudah dimilikinya. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Hasil penelitiannya, Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang sudah menjelaskan mengenai kebijakan program kegiatan perpustakaan keliling kepada seluruh pegawai atau staf yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan perpustakaan keliling melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara bersama dan dihadiri oleh seluruh anggota yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan perpustakaan keliling. Indikator keempat yaitu variabel keempat yaitu controlling atau pengawasan. Indikator pertama, evaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Hasil penelitiannya, evaluasi pelaksanaan program kegiatan perpustakaan keliling dilakukan secara berkala untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dari program. Hal ini dapat dibuktikan dari target indikator kinerja kegiatan perpustakaan keliling yang mana dalam hal ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga dapat dikatakan berhasil. Selain itu, adanya dukungan dari berbagai pihak, yaitu target atau sasaran dari program kegiatan perpustakaan keliling melalui koordinasi yang dilakukan membuat program kegiatan perpustakaan keliling berjalan cukup maksimal. Indikator kedua, langkah perbaikan atas penyimpangan. Hasil penelitiannya, langkah yang diambil untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi yaitu dengan melakukan pemantauan melalui media sosial yaitu aplikasi WhatsApp dengan membuat grup chat, di mana dalam grup tersebut nantinya target atau sasaran dari program kegiatan perpustakaan keliling akan melaporkan buku yang telah dipinjamkan oleh Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang. Pelaporan tersebut berupa buku yang hilang, buku yang sudah diantarkan ke rumah warga, dan permintaan untuk mengganti buku yang lama dengan yang baru. Yang ketiga, alternatif solusi. Hasil penelitian, Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang terus melakukan berbagai alternatif solusi untuk mengatasi atau meminimalisir kendala yang terkait dengan kegiatan perpustakaan keliling. Hal ini dilakukan agar kegiatan perpustakaan keliling tetap berjalan dengan baik dan mencapai target. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Secara keseluruhan, manajemen program kegiatan perpustakaan keliling oleh Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan fungsi-fungsi manajemen menurut Ricky W. Griffin seperti perencanaan sudah cukup baik, mulai dari merumuskan rencana program kegiatan perpustakaan keliling berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Perda Kota Padang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpustakaan. Pengorganisasian cukup baik. Dilihat dari adanya struktur organisasi yang jelas, sehingga peran dari masing-masing pihak dapat terlaksana dengan baik. Pengarahan yang diberikan sudah dilakukan dengan baik, sehingga komunikasi dan koordinasi dapat berjalan lancar, serta kegiatan yang dilakukan dapat tersampaikan ke sasaran program. Pengawasan dan pengendalian dilakukan cukup baik dengan melihat target-target atau indikator kinerja setiap tahunnya mengalami peningkatan. Namun, dalam pelaksanaan program kegiatan perpustakaan keliling di Kota Padang, masih terdapat beberapa kendala seperti masih kurangnya ketersediaan anggaran, sehingga program kegiatan perpustakaan keliling belum dapat dirasakan oleh seluruh daerah yang ada di Kota Padang. Selain itu, masih kurangnya sarana dan prasarana sebagai alat penunjang kegiatan sehingga kegiatan yang bisa dijalankan secara maksimal. Serta terdapat juga kendala dalam pengorganisasian di mana masih kekurangan sumber daya manusia, terutama yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang perpustakaan. Saran, yang pertama, dapat mempertahankan tingkat gemar membaca atau TGM yang menduduki peringkat nomor 2 antar kabupaten atau kota di Sumatera Barat, di mana survei ini dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan kalau bisa, angka TGM tersebut bisa menduduki peringkat pertama. Yang kedua, untuk proses perencanaan dalam pelaksanaan program kegiatan perpustakaan keliling terus melakukan peningkatan sumber-sumber yang ada, baik itu sumber daya manusia, sarana, prasarana, serta penggunaan anggaran untuk lebih dimaksimalkan lagi agar pelaksanaan kegiatan perpustakaan keliling dapat dirasakan oleh seluruh daerah di Kota Padang. Yang ketiga, terus melakukan inovasi-inovasi agar masyarakat semakin tertarik untuk berkunjung ke perpustakaan. Yang keempat, mengusahakan pembangunan gedung perpustakaan yang lebih bagus lagi, mengingat kondisi perpustakaan umum Kota Padang masih mendapatkan predikat kurang baik. Yang kelima, agar bisa
agar bisa mengadakan pelatihan-pelatihan yang bersifat khusus yang diadakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.